Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat Dema, apa kabar ya? Selamat siang untuk sahabat Dema. Sekarang podcast perdana kami yaitu Kemdikbud Dema Institut IAIN Syekh Nurul Jati Cirebon. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ya, nama saya Muhammad Asror. Untuk kami akan ini organisasi tema kali ini yaitu organisasi Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi dan SK Rektorat IAIN Syekh Nurul Jati Cirebon tahun 2020. Oke, kami ada dua narasumber datang di sini nih dari Ketua Divisi apa Ibu Lutfiatul Latifah Pendidikan Riset, kemudian advokasi PSGA ya Bu. PSGA. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dan ada satu lagi nih dari mahasiswa IAIN sekaligus anggota PSGA yaitu Muhammad Haikal. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah pangestu. Alhamdulillah pangestu ya. Kalau bahasa Sunda pangestu itu baik gitu. Alhamdulillah. Dan mungkin terima kasih banyak ucapkan kepada narasumber nih udah datang hadir di salah satu kesibukan beliau ya Kak dan Ibu juga ya. Untuk pembahasan tentang tema kali ini mungkin penasaran nih Ibu untuk Permendikbudristek itu membahas tentang kekerasan seksual di ranah kampus nih Bu. Tapi sebelum ke arah sana kekerasan seksual itu apa sih Bu menurut Ibu? Oke, menurut saya ya. Iya Ibu. Sebenarnya kalau misalkan bahasan di beberapa peraturan ya tentang SK itu juga mendefinisikan bahwa kekerasan seksual itu setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan atas tubuh seseorang sampai ke fungsi reproduksi yang barangkali itu diakibatkan karena ketimpangan relasi kuasa atau power relation yang tidak seimbang. Nah, yang itu akan berdampak pada tercederainya fisik atau psikis atau bahkan sampai fungsi reproduksinya juga gitu tercederai dan itu berakibat juga tidak fungsi seseorang itu untuk menjalani kehidupan juga sulit gitu. Tindakan yang seksual itu seperti ya Bu, kayak tindakan yang keras itu diarahkan. Iya, karena kalau kita mikir kekerasan seksual barangkali kita akan langsung mengarahkan pada pemerkosaan ya. Tapi sebetulnya kekerasan seksual itu tidak hanya pemerkosaan gitu, tapi bisa dari menghina gitu atau bahkan siulan, catcalling barangkali itu juga bentuk-bentuk dari kekerasan seksual. Jadi Ya, untuk A sendiri sebagai mahasiswa nih gimana sih apa itu kekerasan seksual? Ya. Oke, sebelumnya izin jawab. Kalau menurut pendapat Haikal sendiri, Haikal lebih memaknai sebuah kekerasan seksual itu lebih kayak pemahaman Haikal gitu. Kalau kekerasan seksual itu tindakan seseorang kepada orang lain dengan seksual gitu ya, dengan hasrat seksual yang dimana itu melakukan kontak fisik, artinya verbal seperti itu. Dan kekerasan seksual tadi seperti yang dikatakan Ibu banyak sekali contohnya. Ya salah satunya tadi pemerkosaan, kemudian aborsi dan juga pelecehan seksual. Nah itu mungkin salah satu pendapat dari Haikal tentang kekerasan seksual dan juga contohnya seperti itu. Tindakan yang ini ya aborsi tadi. Aborsi. aborsi dengan pemaksaan. Dengan pemaksaan, intimidasi juga ya Bu. Ya, mengintimidasi juga karena tubuhnya barangkali atau Hubungan sampai dengan ke korban. ya ke seksis juga, komentar Iya, betul. seksis Komentar atau seksis. meraba atau beberapa tindakan atas tubuh seseorang yang tidak dikehendaki barangkali. Kalau perbedaan seksual dengan kekerasan dengan pelecehan apa sih Bu? Apa ya? Iya gitu. Kekerasan dengan pelecehan seksual. Itu apa sama-sama atau beda gitu Bu, pelecehan seksual? Pelecehan seksual itu bagian dari kekerasan seksual sebetulnya. Gak- Tapi beriringan ya, Betul, beriringan beriringan. antara kekerasan seksual dan juga pelecehan seksual. Gitu sih. Jadi pelecehan seksual dan kekerasan seksual itu beriringan dengan Iya. itu ya, Iya. suatu kekerasan lah gitu. Nah itu sahabat Dema, mungkin udah clear banget ya apa itu kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Dan ini mungkin saya kepo tuh Bu, untuk mengenai Permendikbudristek nomor 30 tahun 2001. Bagaimana sih latar belakangnya? Kenapa itu ada peraturan seperti itu? Apalagi di ini. Iya. Sebetulnya
tentu Permenristek, saya suka salah sama ini ya. Iya, banyak sebutan. Permendikbudristek nomor 30 tentu itu punya tujuan yang baik untuk merespon atas banyaknya kasus kekerasan seksual di tingkat perguruan tinggi ya. Kemudian kalau di Permendikbudristek itu keluar di tahun 2021. Jadi saya juga mau menginformasikan bahwa sebetulnya Kemenag itu sudah lebih dulu mengeluarkan dengan adanya peraturan dari Dirjen Pendis terkait dengan pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi gitu. Kemudian baru itu menjadi acuan atau pedoman turunnya SK Rektor YIN di tahun 2020. Jadi Dirjen Pendis keluar tahun 2019, kemudian SK Rektor YIN tahun 2020, kemudian Permendikbud keluar tahun 2021. Jadi 3 tahun itu tuh sebetulnya sangat produktif ya. Jadi sebetulnya tapi saya melihat bahwa entah dari Kemenag ataupun dari dari Kemendikbudristek itu punya tujuan yang sama, adalah untuk menanggulangi kekerasan seksual yang banyak terjadi di perguruan tinggi. Tentunya di mana korban itu nggak tahu nih, ketika dia menjadi korban itu nggak tahu harus kemana gitu, harus melapor bagaimana, harus kadang-kala ketika melapor itu tidak yang dilaporkan gitu, maksudnya yang menerima laporan yang menerima laporan itu justru bingung gitu karena tidak ada payung hukum yang jelas. Nah makanya tentu dari aturan-aturan yang sudah ada itu adalah untuk menaungi kasus kekerasan seksual yang ada di perguruan tinggi. Adanya itu berarti mengayomi ya suatu kekerasan. Betul. Dan untuk sendiri gimana sih payung hukum adanya peraturan itu? Terkait Permendikbudristek nomor 30 sama SE Rektor ya. Kalau menurut pendapat Haikal sendiri itu merupakan sebuah kemerdekaan atau kemenangan, atau bisa disebutnya dengan angin segar teman-teman yang sedari dulu mungkin memperjuangkan hak-hak korban, untuk membantu korban atau untuk menciptakan sebuah ruang aman di lingkungan kampus tentunya. Dengan adanya peraturan permen itu menjadi payung hukum untuk kita bisa berlindung ke sana seperti itu. Ya meskipun dengan adanya peraturan tersebut masih kadang ada banyak pro dan kontra, kalau menurut saya itu wajar. Kalau menurut saya itu wajar sekali. Dan di IAIN alhamdulillah dengan dikeluarkannya SE Rektor berarti kampus kita merespon baik tentang adanya permen itu sendiri seperti itu. Dan kita semua sebagai mahasiswa harus mendukung terkait permen itu dan juga SE Rektor, dan tentunya terus mengawal gitu. Apalagi teman-teman mahasiswa gitu harus kritis terhadap apa yang menjadi isu-isu di Indonesia ini ya Bu. Seperti itu mungkin kan. Mungkin bangga banget ya maksudnya ada SK itu jadi bisa gitu kan. Jadi punya perlindungan. Punya tameng juga. Betul. Jadi tidak takut lagi tidak takut untuk itu ya. Mungkin kenapa sih Bu adanya peraturan itu, fungsinya buat apa gitu? Buat mahasiswa itu fungsinya apa sih banyak? Barangkali mahasiswa IAIN yang belum tahu nih fungsinya itu apa gitu. Iya. SK Rektor itu menjadi pedoman dia, menjadi payung hukumnya dia untuk berlindung. Jadi dia akan punya jaminan untuk perlindungan, juga pemulihan, dan juga tindak pelakunya dengan tegas. Jadi tidak serta-merta ketika dia melaporkan malah dia yang semakin terpuruk gitu, tidak, tapi jelas sudah itu tertekan, tidak. Jadi semuanya sampai ke pemulihan itu akan dijamin gitu. Berarti akan dijamin sepenuhnya ya Bu. Betul. Fungsi untuk mahasiswa itu sendiri. Jika misalkan nih Bu ada kasus kekerasan, itu lapornya kemana ya? Misalkan apakah ke ibu sendiri atau ke rektorat atau gimana ya? Iya, sebetulnya begini,
PSGA juga sudah membuat unit-unit khusus sebetulnya di setiap fakultas itu ada. Hanya saja memang yang sekarang sudah berjalan dan barangkali itu juga ada yang efektif ataupun masih ada yang perlu dievaluasi. Jadi saat ini itu korban-korban langsung melapor ke Bu Naila di PSGA ya. Setelah itu PSGA atau Bu Naila itu melanjutkan ke rektor, dari rektor itu ke Satgas. Tapi kebetulan SOP dan juga SOP terkait dengan Satgas juga belum disahkan, masih proses gitu. Jadi sekarang yang sudah laporan yang sudah masuk itu pasti ditindak, tapi rektor masih menggunakan terkait dengan aturan kepegawaian dan Oktala. Jadi langsung ke dekan gitu, seperti itu. Berarti di sini ada aturan-aturan, alur-alurnya. Betul, gitu ya. ada alurnya. Tapi jangan khawatir kalau misalkan yang menjadi korban, lapor saja gitu ke Bu Naila saat ini ya di Bu Naila. Kemudian barangkali nanti sudah akan disosialkan lebih lanjut. Barangkali nanti siapa saja yang di setiap fakultas itu lapor dulu ke Bu Naila, itu akan ditindak, itu pasti ditindak. Bolehlah minta nomor Ibu Naila. Nanti Nanti Bu Naila nanti. Itu baik untuk mungkin banyak kekerasan nih Bu yang dibungkam oleh pihak kampusnya. Dasar mungkin nama baik, biar nama baik kampus itu terjaga gitu ya. Apa sih harus dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang mengetahui hal seperti itu? Mungkin dari Kak Haikal sendiri gimana sebagai mahasiswa, Kak? Oke, terkait misalkan ada kasus di sebuah kampus tertentu di mana kasus itu terus dibungkam ya, kalau Haikal itu sebuah salah satu hal yang atau pemikiran yang salah bisa dibilang. Kenapa? Karena kita tidak memikirkan, tidak bisa dibilang tidak punya etika bagaimana perasaan si korban ketika mengalami kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual tersebut gitu. Nah, tentunya kalau saya sendiri sebagai mahasiswa, peran kita gitu, ya kita harus ikut mengawali atau harus ikut mengkampanyekan seperti itu. Kalau misalkan ada nih payung hukum sendiri untuk menangani kasus-kasus tersebut seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengikuti Satgas atau kita bisa mengikuti salah satu unit untuk dibentuk, kayak kita bisa ikut PSGA gitu, biar nantinya kita tahu kalau misalkan ada kasus tersebut ya kita harus ngebantu korban, harus memperjuangkan hak-haknya biar dia sembuh, biar dia bisa menjalani kehidupannya kembali seperti itu. Karena kan kalau misalkan ada korban seperti itu, kalau misalkan tidak diselesaikan dengan baik, bagaimana nasib korban gitu, bisa saja nyawa hilang, bisa saja itu terjadi. Bisa jadi gitu ya. Oh berarti kita harus mengawali. Ya harus mengawali gitu, sebagai mahasiswa juga harus ikut Bisa ambil peran adil ya untuk berperan. Kalau Ibu sendiri gimana sebagai dosen? Iya, kalau melihat itu ya sebetulnya kan atas nama baik kampus sebetulnya, karena begini. Kampus yang baik itu bukan kampus yang tidak ada, mengklaim bahwa tidak ada terjadi kekerasan seksual di lingkungannya. Tapi kampus yang baik adalah kampus yang dia menganggap isu kekerasan seksual itu terjadi atau tidak itu adalah sesuatu yang serius dan dia siap untuk menanganinya gitu. Makanya ketika sudah ada SK Rektor juga barangkali nanti bisa diikuti dengan penanganan yang lebih serius gitu. Jadi tidak lagi menganggap bahwa kekerasan seksual itu adalah sesuatu dibiasakan atau diwajarkan ya seperti itu, tapi ini adalah hal yang serius, kita tangani gitu sampai dengan selesai gitu. Penanganan yang harus serius begitu ya. Betul. Banyak banget ya. Ini untuk Ibu dan Kak Haikal, mungkin pesan-pesan nih untuk mahasiswa, khususnya itu mahasiswa IAIN, cara mencegah dan mengatasi kasus pelecehan itu gimana sih? Dari siapa? Dari Kak Haikal dulu. Dari Kak Haikal. Ya, Haikal aja. Oh, Haikal aja. Kita seumuran ini. Oh, Oke, kalau dari Haikal sendiri sebenarnya ada 2 tips dari Haikal, yang 3 deh. 3 tips yang emang menjadi tips untuk kita agar terhindar dari pelecehan seksual itu sendiri. Yang pertama, kita harus aware is the key. Artinya kita harus waspada terhadap lingkungan sekitar kita gitu. Bukan berarti kita harus over was-was ya, tetapi kita harus waspada. Misalkan ada nomor kontak ngechat kepada kita, ya kita harus waspada gitu. Kalau misalkan menjerumus ke arah-arah yang seksual itu sendiri. Yang kedua adalah kita harus membekali diri kita gitu dengan pengetahuan-pengetahuan, sehingga kalau misalkan ada teman kita atau kita sendiri
terjerumus ke dalam hal-hal seperti itu, ya kita tahu mau lapor kemana, cara penanganannya seperti apa, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu kita harus tegas kepada diri kita sendiri. Maksud tegas itu seperti apa sih? Tegas di sini itu kita harus berani speak up gitu. Berani speak up kalau misalkan kita menjadi korban atau teman kita menjadi korban, kita harus bantu, kita harus tolong. Dan biasanya teman-teman, kalau misalkan pelaku itu mengincar seseorang yang bisa dibilang pasif atau tidak mau speak up, makanya kita harus berani speak up, harus ngomong lah seperti itu, agar kasus atau permasalahan yang menimpa kepada diri kita atau teman kita itu bisa terselesaikan. Kalau menurut Haikal seperti itu sih tipsnya. Mungkin harus bantu lebih speak up lagi harus pada speak teman-temannya up, dan juga mahasiswa. harus waspada. Iya. Apalagi waspada, tegas lagi ya tadi. Harus tegas pada diri sendiri. Seperti itu. Kalau Ibu gimana? Kalau dari saya sebetulnya adalah fungsinya edukasi kali ya. Kita harus mengedukasi terkait dengan kekerasan seksual itu sendiri, karena ketika kita mengedukasi tentang kekerasan seksual itu sendiri, kita mencegah diri kita untuk menjadi korban ataupun juga mencegah untuk menjadi pelaku korban menjadi pelaku ya, mencegah untuk jadi pelaku kekerasan seksual itu sendiri. Karena bisa jadi antara korban dan pelaku sebetulnya dia tidak tahu bahwa itu tuh adalah sesuatu yang kekerasan seksual gitu. Tapi ketika sudah mengetahui atau mengedukasi, itu kita jadi lebih hati-hati dalam bertindak ataupun berperilaku. Kemudian kita harus berani speak up. Ketika sudah terjadi, kita harus berani speak up. Memang itu tidak mudah untuk speak up ya. Tapi inilah kenapa ketika kita sudah harus mengetahui tentang kekerasan seksual, lingkungan sekitar itu juga tidak mudah menjudge atau melabelkan stigma yang buruk pada korban gitu. Sudah dia sama korban gitu kan, kemudian langsung dilabelkan yang buruk-buruk, bahkan menyalahkan korbannya. Kamu sih pakaiannya pendek gitu, kamu sih menggoda dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Jadi kita juga asasnya adalah ketika ada yang menjadi korban, kita harus percaya pada korban. Kemudian kita fokus untuk melindungi dan juga pemulihan untuk korbannya itu sendiri. Ada nggak sih ilmu-ilmu yang kayak seksual gitu, Bu? Pendidikan seks ada. Ada. Kalau karena saya jurusan PIAUD ya, karena saya jurusan PIAUD itu kita di jurusan PIAUD itu juga belajar terkait dengan gender dan juga tentang kekerasan, tentang pendidikan seksual untuk anak usia dini gitu. Barangkali nanti teman-teman yang sudah dewasa juga harus belajar terkait dengan terkait dengan pendidikan seks itu. Mungkin harus tahu ya pengalaman. Pendidikan seks itu bukan hal yang tabu ya gitu. Jadi tentang tidak hanya sekedar tentang hubungan barangkali ya, tapi juga bagaimana untuk melindungi diri kita, menjaga kesehatan reproduksi kita gitu. Bahkan atas batasan diri kita bahwa ketika kita itu mau dipegang atau tidak gitu, seperti itu gitu. Karena sering kali terjadi itu korban itu naif ya, polos gitu. Jadi dia tidak tahu gitu bahwa dirinya itu menjadi korban kekerasan karena dia juga tidak paham bahwa apa yang orang lain lakukan terhadap dirinya itu adalah sesuatu yang buruk gitu, kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Betul. Gitu. Nah ini tuh ada Bu ya, teman saya sendiri tuh orangnya tuh diem aja, ya barangkali gimana tuh biar mereka itu speak up gitu, masalah-masalah yang mungkin dari kekerasan seksual biar dia speak up dan laporan gitu. Kadang teman saya sendiri tuh sepele gitu kalau masalah iya sepelekan gitu adanya kekerasan ya, biar dia itu berani speak up gitu apalagi di depan umum ya Bu. Ya nggak harus dibuka umum sih, iya kan itu ya, dia menjadi korban ya. Tentu kita harus menjaga kerahasiaan dan itu juga etika dari melindungi korban ya. Jadi bukan berarti ketika ada yang menjadi korban, di sini ada yang menjadi korban gitu, nggak gitu juga dibuka umum gitu kan, nggak. Tapi justru kita harus melindungi itu salah satunya adalah privasi dan identitas pribadinya gitu. Jadi kita harus lindungi. Kemudian ketika dia sudah menjadi korban, apa sih yang paling dibutuhkan oleh korban gitu? Pemulihankah atau ketenangan dulu gitu, atau memang dia mau melanjutkan atau melaporkan ke ranah hukum? Maka itu juga harus didampingi, harus ada pendampingan, harus ada pengawalan. Jangan sampai dilepas gitu kan. Jadi dia bingung entar gitu harus apa. Nah, barangkali ketika dia tidak berani speak up, dia
dia mengetahui bahwa lingkungan sekitarnya itu tidak akan mendukung dia gitu. Lingkungan sekitarnya justru akan menyalahkan dia gitu. Makanya ketika teman-teman atau barangkali teman terdekatnya ya gitu, maksudnya makanya mahasiswa laki-laki juga harus tahu gitu tentang kekerasan seksual itu setidaknya adalah mencegah dan juga bisa melindungi temannya gitu. Jadi melindungi korban. Jadi ketika ada korban, asas pertamanya adalah percaya dulu gitu, percaya pada korban. Apa yang terjadi pada korban kita percayai bahwa itu memang sesuatu yang menimpa teman kita atau sahabat kita. Kemudian adalah apa sih yang paling dibutuhkan oleh korban, apakah itu pemulihan, pendampingan psikolog atau pendampingan yang lebih ahli barangkali, atau apakah pendampingan hukum. Itu harus ngelaporan juga ya Bu. betul, Yang harus. Betul, Bang. Karena harus, kalau misalkan tidak tidak dilaporkan barangkali ya ketika kita melihat predator itu akan jadi langgeng gitu. Betul. Dia merasa Betul, bahwa kesana. dia bisa diterima gitu ya, bisa diterima. gitu. Tapi kalau misalkan sudah ada pelaporan, setidaknya juga itu akan mencegah bahwa hal itu tidak akan terjadi lagi gitu kepada orang lain ataupun juga di masa-masa berikutnya gitu. Nah, mungkin terakhir itu closing statementnya boleh untuk Kak Haikal. Kalau closing statement ya, Iya. mungkin kalau dari saya gimana ya? Memang gini, memang benar peraturan Permendikbudristek ini dikeluarkan menjadi kemenangan untuk kita semua. Tetapi gerak kita bersama untuk menciptakan ruang aman tidak berhenti sampai di sini. Masih banyak PR untuk kita semua, tentunya untuk mahasiswa, dosen atau semua masyarakat umum untuk memahami hal tersebut dan juga untuk menciptakan ruang aman di lingkungan kita sekitar. Terima kasih, itu aja sih mungkin. Wow, keren banget ya untuk Ibu Betul. sama Kak Haikal. Untuk Kak Haikal dan Ibu, closing statementnya dari Ibu gimana? Oke, closing statementnya Pak Haikal juga sudah Luar bagus biasa sebetulnya, luar banget biasa ya. sekali. Kalau misalkan dari saya, kekerasan seksual itu tidak hanya terjadi pada perempuan, walaupun perempuan itu rentan ya, tapi itu juga bisa terjadi pada laki-laki. Makanya kita harus hati-hati dan bisa lebih menanggap serius kekerasan seksual ini bukan sesuatu bercandaan. Seperti itu. Ya, terima kasih ya Ibu dan Kak Haikal. Sama-sama, Kak. Ya, oke, kiranya cukup dari diskusi ngobrol kita santai, tapi ya tadi ada yang sedikit menyenangkan lah. Nah, untuk tapi bersama dua narasumber kita, ya kiranya cukup sekiannya dari ngobrol santai kita bersama narasumber kita yaitu Ibu Lutfiah Latifah dan Kak Haikal ya. Sama-sama. Oke, buat sahabat Dema nih, boleh manapun berada jangan lupa masih ada podcast selanjutnya nih. Jangan ketinggalan pantengin channel YouTube Dema-I pastinya dan juga follow IG Dema-I. Mungkin sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.